Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa Rumah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan juga diberikan hidayah. Serta sholawat dan salam untuk junjungan Nabi kita, Nabiullah uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Rumah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh malaikat Jibril yaitu Iqra, yang artinya bacalah. Nah, malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama, Iqra, disuruh Nabi Muhammad disuruh membaca. Ya, maka membaca ini adalah fadilah yang pertama. Dan keutamaannya tentu saja banyak sekali. Dan saya tidak bisa, mungkin butuh banyak waktu untuk menyampaikannya jika satu persatu semua saya sampaikan. Di kultum kali ini saya akan memberikan beberapa materi atau tentang keutamaan membaca Al-Quran. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah agar bisa membaca Al-Quran dengan istiqomah dan giat serta terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Jika alif lam mim kita mendapatkan 30 kebaikan, maka berapa kali yang akan kita dapatkan jika kita membaca satu halaman, satu lembar, bahkan sampai satu juz? Tentu saja sangat banyak. Kalkulator kita mungkin akan sulit untuk menghitungnya, tapi kalkulator Allah tidak pernah salah dan Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Allah pasti akan memberikan apa yang Allah sudah janjikan kepada kita. Di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya barang siapa yang membaca di malam hari 10 ayat, maka kelak di akhirat dia akan mendapatkan pahala 1 kintor. Dan Nabi mengatakan 1 kintor itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka begitu banyak pahala, ya. Tidak salah jika ulama juga menyebutkan bahwa pahala terbesar salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kita bisa memanen begitu banyak pahala dari membaca Al-Quran. Jika satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, 10 ayat mendapatkan 1 kintor yang isinya lebih baik dari dunia dan seisinya. Di bulan Ramadan ini tentu saja pahalanya berbeda dari hari-hari yang lainnya atau bulan-bulan yang lainnya. Karena di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala-pahala bagi siapa saja yang ikhlas dalam menjalankan ibadahnya. Jika satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, di bulan Ramadan ini mungkin akan berlipat-lipat ganda. Apalagi di bulan ini terdapat malam yang begitu mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut sama seperti dengan 1000 bulan. Ya, jika satu
huruf 10 kebaikan coba dilipat gandakan menjadi 1000 bulan, tentu saja akan banyak sekali. Dan di hadis lain dari Abdullah Amr bin As yaqulu li sahibil Qur'ani Iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhirin ayatin taqra'uha. Dari Abdullah Amr bin As radhiyallahu an bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada para pembaca Al-Qur'an, bacalah dan naiklah serta tartilah sebagaimana engkau mentartilnya di dunia, karena kedudukanmu ada pada akhir ayat yang engkau baca. Di selain juga Rasulullah menyebutkan ketika seseorang mau memasuki pintu surga, dia diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran yang sudah dia hafalkan. Kemudian dia naik satu tingkat sampai di surga Firdaus. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, berhentilah di sini kedudukanmu. Kemudian orang tersebut berkata, ya Allah, jika engkau menyuruhku membaca maka aku akan membacanya terus, dan jika engkau menyuruhku berhenti maka aku akan berhenti. Kedudukan yang begitu besar kita dapatkan jika kita membaca dan menghafalkan Al-Quran, ya. Karena Iqra yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar membaca tapi juga menghafalkan. Dan apabila semakin banyak hafalan kita, tentu saja derajat kita akan semakin tinggi di surga. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah, datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah dan juga kesempurnaan hanya miliknya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.